Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Fahmi Maulana Malik. Saya mahasiswa Universitas PGRI Argoburo Jember, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Prodi saya Pendidikan Luar Biasa dengan NIM 241F10051. Saya akan menjelaskan tentang anak berkebutuhan khusus, yaitu anak berkebutuhan khusus atau ABK diartikan sebagai individu yang mempunyai karakteristik yang berbeda dengan individu lainnya yang dipandang normal oleh masyarakat pada umumnya. Secara lebih khusus, anak berkebutuhan khusus menunjukkan karakteristik fisik, intelektual, dan emosional yang lebih rendah atau lebih tinggi dari anak normal sebayanya, atau berada di luar standar normal yang berlaku di masyarakat. Karena kita sudah tahu apa itu anak berkebutuhan khusus, selanjutnya saya memaparkan beberapa hal tentang disabilitas majemuk. Saya akan menjelaskan tentang konsep dasar anak dengan hambatan majemuk. Individu penyandang hambatan majemuk adalah individu yang memiliki hambatan lebih dari satu, seperti kombinasi hambatan penglihatan dan hambatan pendengaran, hambatan penglihatan dan hambatan intelektual, hambatan penglihatan dan motorik, dan lainnya. Pada masa yang lalu, anak-anak yang memiliki kelainan fisik, mental, sensoris, sosial, dan emosi disebut sebagai istilah dengan berbagai istilah, yaitu anak cacat, penyandang cacat, dan berkelainan, dan anak luar biasa. Penyebab dari terjadinya kelainan majemuk pada seseorang tertentu bermacam-macam. Hambatan majemuk terjadi karena hambatan faktor. Yang pertama yaitu faktor prenatal terjadi sebelum kelahiran dan terjadi karena ketidaknormalan kromosom, komplikasi pada anak dalam kandungan, infeksi pada ibu hamil, serta konsumsi obat-obatan dan alkohol. Yang kedua, faktor natal terjadi pada saat kelahiran. Hal ini dapat terjadi karena kelahiran prematur, luka pada saat kelahiran, kekurangan oksigen saat kelahiran, dan lain-lain. Yang ketiga, faktor postnatal terjadi karena kelahiran, setelah kelahiran, contohnya kecelakaan, luka yang menyebabkan gangguan otak, jatuh, mendapatkan pukulan dan siksaan. 4. Nutrisi yang salah, sehingga anak tidak mendapatkan perawatan yang lebih baik, kekurangan gizi, keracunan makanan, penyakit tertentu sehingga mempengaruhi pada otak. Individu dengan hambatan majemuk dapat disebabkan oleh kondisi yang bervariasi, dan yang paling banyak adalah oleh sebab biologis yang terjadi sebelum, selama, atau sesudah kelahiran. Pada sebagian besar kasus adalah karena kerusakan pada bagian otak. Dampak hambatan majemuk. Yang pertama, dampak terhadap komunikasi. Komunikasi merupakan salah mendasar dan sekaligus kebutuhan mutlak anak dengan hambatan majemuk. Karena tanpa komunikasi mereka akan terisolasi dari lingkungan dan tanpa interaksi yang menyebabkan mereka semakin tidak berdaya. Komunikasi pada dasarnya adalah pertukaran pesan antara dua orang atau lebih. Komunikasi sebagai proses memindahkan pemikiran, ide, informasi, dan pesan dari seseorang kepada yang lainnya. Komunikasi dan interaksi pada anak dengan hambatan majemuk bawaan dalam situasi sehari-hari telah digambarkan sebagai percakapan dengan tubuh,
Dalam hal ini dapat berupa gerakan tubuh, sentuhan, tekanan otot, gestur alami, dan kemungkinan akan berbeda dari anak-anak lainnya. Metode komunikasi dan strategi pembelajaran yang digunakan anak dengan hambatan majemuk sangat luas, seperti halnya penyandang, dan bervariasi tergantung pada tingkat pendengaran dan penglihatan, kemampuan untuk memadukan informasi sensoris dengan pengalamannya sosial, kepribadian, dan perkembangan perilaku. Yang kedua, dampak terhadap perkembangan konsep. Ada cerita lama yang terkenal dengan dampak menerangkan kita tentang menolak anak dengan hambatan majemuk dalam membangun konsep yang bermakna. Ceritanya seperti ini. 4 laki-laki tunanetra menyentuh seekor gajah. Orang pertama menyentuh belalai gajah, berkata, "Seekor gajah seperti pohon anggur besar yang bergoyang-goyang." Orang kedua yang menyentuh kuping gajah berkata, "Bukan, gajah seperti kipas besar yang kasar." Orang ketiga yang menyentuh badan gajah berkata, "Bukan, orang gajah seperti dinding bantal yang tebal." Dan orang keempat yang menyentuh seekor gajah yang berkata, Bagaimana kalian semuanya bisa salah besar? Seekor gajah seperti tali yang digantung yang berayunan." Cerita ini mengajarkan kita bahwa konsep berkaitan dengan pengalaman individual. Konsep adalah pemikiran yang memberikan makna terhadap dunia kita. Kita membangun konsep berdasarkan pengalaman tertentu kita. Yang ketiga, dampak terhadap gerak. Mills tahun 1999 berdampak bahwa buta, tuli atau tunanetra, tunarungu atau difabel adalah anak yang tidak mempunyai kemampuan untuk mendengar dan melihat baik total maupun secara mempunyai sisa penglihatan atau pendengaran. Dampaknya adalah anak merasakan kesulitan berkomunikasi dengan lebih dari satu orang secara bersama. Anak dengan kelainan majemuk tentu akan mengakibatkan masalah pendidikan yang berat. Anak ini tidak bisa diakomodasi ke dalam kelas. Program layanan yang khusus dirancang untuk mereka. Anak-anak dengan kelainan tunggal di samping berakibat pada masalah pendidikan, luasnya variasi dan yang ditampilkan oleh anak dengan kelainan majemuk, maka berakibat pula terhadap rumitnya menyiapkan strategi pembelajaran khusus untuk satu bidang studi yang dapat diterapkan satu anak dengan kelainan majemuk. Karakteristik anak hambatan majemuk. Ciri-ciri anak hambatan majemuk dibagi menjadi dua, yaitu ciri-ciri sebagai umum dan khusus. Yang pertama, ciri-ciri secara umum, yaitu yang pertama, kurang komunikasi atau sama sekali tidak dapat berkomunikasi. Hampir semua anak yang tergolong anak hambatan majemuk memiliki kemampuan yang sangat terbatas dalam mengekspresikan atau mengerti orang lain. Banyak di antara mereka tidak dapat bicara, atau apabila ada komunikasi mereka tidak dapat memberikan respon. Ini menyebabkan pelayanan pendidikan atau interaksi sosial menjadi sulit sekali. Anak-anak semacam ini tidak dapat melakukan tugas, walaupun tugas yang paling sederhana sekalipun.
Yang kedua, perkembangan motorik dan fisik terlambat. Sebagai besar anak-anak hambatan majemuk mempunyai hambatan dan mobilitas fisik. Banyak tidak dapat berjalan, bahkan untuk dukung dengan sendiri. Mereka berpenampilan lamban dan meraih benda-benda atau dalam mempertahankan kepalanya agar tetap tegak, dan seringkali mereka hanya berbaring di atas tempat tidur. Yang ketiga, seringkali menunjukkan perilaku yang aneh dan tidak bertujuan, misalnya menggosok-gosokkan jari ke wajah, melukai diri, misalnya membunturkan kepala, mencabuti rambut, dan sebagainya. Dan karena sering kejadian ini sangat mengganggu pengajaran atau interaksi sosialnya. Yang keempat, kurang dalam keterampilan menolong diri sendiri, karena seringkali mereka tidak mampu mengurus kebutuhan dasar mereka sendiri karena makan, berpakaian, mengontrol dalam hal buang air kecil, dan bersih diri sendiri. Ini memerlukan latihan khusus dalam mempelajari keterampilan dasar ini. Yang kedua, ciri khusus. Yang pertama, memiliki ketunaan lebih dari satu, misalnya hambatan penglihatan dan hambatan intelektual, hambatan penglihatan dan hambatan intelektual, hambatan penglihatan dan hambatan pendengaran bicara, dan lain-lain. Yang kedua, sulit untuk mengadakan evaluasi karena keragaman kegandaannya. Yang ketiga, dibalik keterbatasan di atas, sebenarnya anak-anak hambatan majemuk juga mempunyai ciri-ciri positif yang cukup banyak, seperti kondisi yang rumah dan hangat, keras hati, ketetapan hati, rasa humoris, dan suka bergaul. Banyak guru yang memperoleh kepuasan dalam memberikan pelayanan kepada anak-anak. Klasifikasi anak dengan hambatan majemuk. Yang pertama, Mangunsong dan kawan-kawan tahun 1998 mengklasifikasikan anak dengan hambatan majemuk yaitu sebagai berikut. Anak dengan hambatan majemuk tingkat ringan, mereka menyandang 2 ketunaan atau lebih, tetapi masih dalam taraf ringan. Kelompok ini masih memungkinkan untuk dilayani dengan kurikulum SD dan SLB yang dimodifikasi sesuai tingkat ketunaannya. Yang kedua, anak dengan hambatan majemuk tingkat sedang. Kelompok ini masih memungkinkan untuk dilayani dengan kurikulum SLB yang dimodifikasi dengan tingkat ketunaannya. Yang ketiga, anak dengan hambatan majemuk tingkat berat dan sangat berat. Anak-anak pada kelompok ini tidak mungkin lagi untuk dilayani dengan kurikulum SLB, akan tetapi mereka program pendidikan khusus. Dari sekian banyak kemungkinan kombinasi kelainan, ada beberapa kombinasi yang paling muncul dibanding kombinasi kelainan-kelainan yang lainnya, yaitu yang pertama tunagrahita dan cerebral palsy. Yang kedua, tunagrahita dan tunarungu. Yang ketiga, tunagrahita dan masalah-masalah perilaku atau disabilitas laras. Yang keempat, perilaku dan pendengaran. Mungkin itu saja terkait materi konsep dasar anak dengan hambatan majemuk. Jika ada ungkapan yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.